Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat rekan-rekan mahasiswa. Ya. Hari ini kita lanjut untuk menyelesaikan episode-episode di setiap perkuliahan kita. Ya. Di awal sebagai pengantar mata kuliah fisiologi olahraga, saya sudah jelaskan bahwa salah satu tujuan yang sangat fundamental terhadap mata kuliah fisiologi olahraga ini adalah bagaimana caranya melalui metode keilmuan ini kita nanti akan mengantarkan putra-putra terbaik bangsa kita untuk memperoleh prestasi olahraga yang gemilang, kan seperti itu. Ya. Jadi dasar fundamental dari mata kuliah ini adalah bagaimana caranya kita nanti mengantarkan atlet-atlet kita, putra-putra terbaik bangsa kita ini untuk menjadi juara, ya. Tidak lain dan tidak bukan, itulah tujuan dasarnya. Nah, sehingga kemudian mulai dari setiap episode itu dibahas secara detail, ya. Bagaimana alur perkuliahan ini dan nanti mengantarkan atlet kita menjadi juara, ya. Kemarin mulai dari episode pertama sampai episode terakhir kita sudah membahas mengenai yang pertama ergosistema, ya. Kemudian komponen dasar kebugaran fisik, olah daya, metabolisme, ya. Kemudian dasar gerakan anaerobik dan aerobik. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai oksidan dan antioksidan, ya. Kemudian kita juga sudah membahas sedikit mengenai dasar fisiologi kerjanya seperti apa, ya. Nah, semua itu berkaitan pada penampilan seorang olahragawan, ya. Setiap episode yang lalu yang kita bahas tentunya itu saling berkaitan dengan penampilan olahragawan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang perlu kita pahami sebagai seorang pelatih untuk kemudian menciptakan kondisi atlet agar menjadi juara, agar memiliki prestasi yang gemilang, maka langkah selanjutnya selain dari hal-hal yang kemarin kita bahas di episode-episode sebelumnya, langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya pelatih dalam menganalisis penampilan atletnya, ya. Untuk supaya atletnya tampil maksimal, maka itu harus dianalisis melalui penampilan total maksimal. Maka dalam episode kali ini kita coba akan bahas bagaimana cara pelatih dalam merencanakan penampilan total maksimal seorang atlet tersebut, ya. Nah, ini penting karena kenapa? Seorang atlet untuk menjadi juara itu tentu harus direncanakan dengan matang, harus dianalisis dulu, ya. Muarah latihannya seperti apa harus dianalisis dulu, ya. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita analisis? Apa yang harus pelatih lakukan dalam menganalisis penampilan seorang atlet supaya dia maksimal dalam bertanding, supaya maksimal dalam latihan, kan gitu kan? Yang pertama, kita harus membagi penampilan total maksimal seorang atlet itu menjadi dua hal, ya. Maka dikenal ada istilah penampilannya nanti ketika bertanding secara fisik, ya. Jadi yang pertama harus dianalisis adalah secara fisik. Kemudian yang kedua secara psikis, ya. Nah, jadi dua hal ini yang menjadi dasar seorang pelatih dalam menganalisis untuk menentukan arah latihan ke depan, ya. Yang pertama fisiknya seperti apa, kemudian yang kedua psikisnya. Nah, kalau fisik itu nanti akan
berkaitan dengan sistem gerak, ya. Sistem gerak baik itu gerak primer, sekunder, dan tersiernya seperti apa. Nah, sementara untuk psikis itu muaranya nanti ke mental. Ya. Nah, nanti muaranya ke mental. Nah, nanti setelahnya kedua hal ini baik fisik maupun psikis ini akan bekerja saling berkoordinasi. Ketika terjadi koordinasi antara fisik dan psikis dan ini semuanya maksimal, maka kemudian disitulah kita dapat menentukan atlet itu berprestasi atau tidak, ya. Nah, kita tinjau satu persatu dari analisis fisik, ya. Dari analisis fisik, fisik ini sesuatu yang kelihatan, ya. Misal seorang pegulat, bagaimana dia dapat melakukan kuncian terhadap atlet itu muaranya adalah gerak, kan seperti itu. Nah, psikis ini dibagi 3, ya. Yang pertama genetis, kemudian yang kedua anatomis, yang ketiga fisiologis. Nah, genetis itu seperti apa? Bawaan, gitu ya. Bawaannya seperti apa? Ya, turunan gennya seperti apa? Misal orang tuamu dulunya memang pegulat hebat, maka bisa jadi itu nurun pada anaknya, kan seperti itu. Banyak sudah contoh kasus seperti atlet-atlet bulu tangkis itu rata-rata hampir atlet-atlet hebat itu karena bapaknya dulu hebat, seperti itu. Nah, jadi genetis itu dianalisisnya melalui fisik, seperti itu. Selanjutnya anatomis. Anatomis itu apa maksudnya? Anatomis itu bentuk antropometri badan, ya. Bagaimana lingkar toraknya, lingkar torak gitu ya. Lingkar torak itu maksudnya lingkar dada. Mendukung enggak lingkar dadanya untuk menjadi seorang pegulat, misal? Mendukung enggak lingkar toraknya untuk menjadi seorang karate do, seperti itu, ya. Contoh lagi untuk mengenai anatomis. Bentuk tekstur kakinya seperti apa? Cocok enggak tekstur tungkai ini untuk bermain sepak bola, bermain bola voli, atau menjadi seorang pembasket? Nah, antropometri ini mendukung penampilan seorang atlet. Contoh lagi, tinggi badannya, berat badannya, ya. Tinggi badan, cocok enggak atlet ini untuk menjadi seorang pebola voli? Ya. Saya bukan mendiskreditkan untuk kemudian orang-orang yang punya panjang tulang pipa yang tidak maksimal, ya. Karena ini nanti akan berhubungan dengan penampilan dia, seperti itu. Kalau seandainya seorang atlet memiliki panjang tungkai yang tidak maksimal, maka kemudian kalau dia bermain bola voli, kalau ini atlet dipakai, tentu penampilannya tidak maksimal ketika ketemu orang-orang yang memiliki panjang tungkai yang maksimal, seperti itu. Di atas net itu tidak ketemu, ya. Nah, oleh sebab itu anatomis ini menjadi dasar dari seorang pelatih untuk kemudian menentukan latihan atletnya, seperti itu. Nah, selanjutnya fisiologis. Nah, fisiologis ini ranah kita, ranah keilmuan kita, seperti itu, ya. Kenapa? Karena kemarin kita sudah jelaskan bahwa fisiologis ini dia membahas mengenai kinerja dari anatomis tubuh manusia, kinerja dari genetis tubuh manusia, kemudian kinerja dari ergosistema yang terdapat di dalam tubuh kita, ya, seperti itu. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa jantung itu kalau dikelola melalui ilmu fisiologis, dia akan sangat menunjang kapasitas seorang olahragawan. Nah, jadi dasar fisik itu 3 hal, ya, genetis, anatomis, kemudian fisiologis. Nah, sementara untuk psikis melekatnya pada apa? Yang pertama intelijensia. Apa maksudnya? IQ seorang atlet. Nah, jadi atlet itu tidak bisa sembarangan, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Atlet itu harus memiliki intelijensia. Maka biasanya
Seorang pelatih hebat ketika ingin mencari atlet yang memiliki potensi untuk menjadi juara, psikis itu juga menjadi tolak ukur. Yang pertama, item tes yang dia sediakan terdapat biasanya untuk dari ranah psikis ini ya. Itu ada tes IQ. Ya. Kalau atletnya bodoh, maka sudah tentu atlet tersebut tidak akan mampu bersaing, tidak akan mampu menunjukkan penampilan maksimal. Ya. Atlet yang memiliki IQ rendah tidak akan mampu menempatkan posisi bola dengan ruang gerak yang sempit, tapi bola itu mampu ke sudut yang sangat sempit. Ya. Dan ini telah dibuktikan oleh Ronaldo, Neymar, itu atlet-atlet yang punya intelijensi yang tinggi seperti itu. Sehingga kemudian apapun challenge yang dia lakukan itu mendukung kan seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan motivasi. Ya, psikisnya. Berkaitan dengan motivasi. Berkaitan dengan emosi nanti. Berkaitan dengan tingkat arousal dan lain sebagainya. Nah, itu gejala-gejala mental ya, seperti itu. Jadi ada dua. Ada ranah fisik. Ranah fisik ini terbagi menjadi genetis, anatomis, dan fisiologis. Kemudian ada ranah psikis yang dibagi menjadi intelijensia, motivasi, emosi, dan hal-hal yang berkaitan dengan mental seperti itu ya. Nah, jadi itu yang harus direncanakan oleh seorang pelatih dalam menyusun program latihan. Nah, pada episode selanjutnya kita coba nanti akan bagaimana kemudian menyusun program latihan yang sesuai dengan kriteria penampilan total maksimal tersebut. Nah, mungkin untuk materi singkat hari ini itu yang dapat saya sampaikan ya. Nah, untuk tugas seperti biasa, materi ini kalian rangkum seperti itu ya, dibuat dalam bentuk laporan perkuliahan. Ya. Perhatikan detailnya setiap perkataan saya dari awal hingga akhir, detailnya itu harus runut seperti itu. Nah, jangan lupa tambahan 1 subscriber setiap episode. Like dan komen jangan lupa agar materi ini semakin berkembang seperti itu ya. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.